Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denis Haji Pangestu dengan NIM 2006011110003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya ketahui tentang praktikum ke-9 kali ini yang berdasarkan apa yang telah saya kerjakan. Untuk di praktikum kali ini kita harus bisa mengimplementasikan atau harus bisa membuat implementasi lain dari struktur heap dengan menggunakan sorting yang dikenal sebagai heap sort. Dengan program heap sort itu kurang lebih langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan array dengan data random. Yang kedua adalah mengubah posisi indeks setiap item pada array menjadi susunan struktur heap dengan cara melakukan trickle down item pada indeks ke n bagi 2 min 1 hingga indeks ke 0. Untuk strukturnya kurang lebih adalah sebagai berikut. Kemudian yang ketiga itu adalah remove heap dan simpan dalam heap array mulai indeks terakhir. Langkah-langkahnya itu dapat diimplementasikan dengan 3 kelas. Ya, yang pertama kelas node yang sesuai dengan nada yang di modul ini sebagai objek dari item. Yang kedua adalah kelas heap. Secara umum kelas ini sama dengan kelas heap pada listing nomor 1 tugas pendahuluan dengan beberapa penyesuaian sehingga dapat digunakan untuk melakukan pengurutan. Metode yang diperlukan yang antara lain yang pertama itu metode heap sebagai constructor dengan parameter size. Kemudian ada metode insert art dengan dengan parameter index dan value yang berisi kode untuk melakukan penambahan item. Kemudian ada metode trickle down dengan parameter index sama dengan listing nomor 1 pada tugas pendahuluan. Kemudian ada metode display array untuk menampilkan isi array. Kemudian ada metode heap sort yang berisi kode untuk trickle down item pada indeks ke n bagi 2 min 1 hingga indeks ke 0. Setelah itu bisa dilakukan removal secara berulang. Kemudian di sini ada kelas heap sort yang berisi metode main yang di dalamnya itu melakukan pemanggilan metode insert art, kemudian menampilkan array sebelum diurutkan, memanggil metode heap sort, kemudian yang terakhir adalah menampilkan array sebelum diurutkan. Untuk programnya kurang lebih adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini ada kelas heap. Untuk kelas heap sendiri di sini ada deklarasi dari variabel yang pertama heap array yang mengambil nanti itemnya itu ngambil dari node. Kemudian di sini ada max size. Nah di node sendiri sebelumnya saya jelaskan ada deklarasi integer data dengan di sini menggunakan private. Kemudian ada constructor public node dengan parameter integer k yang datanya di sini adalah bernilai k. Nanti nilai k ini didapat dari heap Java di sini. Nah, k itu nanti bernilai data. Kemudian di sini ada public integer getT untuk get k untuk mendapatkan nilai data ini yang nanti akan dipanggil di dalam heap sort ini atau di dalam fungsi heap Java. Jadi fleksibel. Kemudian ada set k. Nah, set k ini berarti data nanti itu bisa bernilai id. Kemudian dari situ ada constructor heap yang sesuai dengan modul di sini tadi. Constructor heap. Nah, di sini constructor heap sebagai parameter size di dalamnya ada inisialisasi variabel max size, current size, dan heap array. Di sini ada max size, current size, dan heap array. Untuk max size di sini bernilai dari parameter, current size bernilai 0, dan heap array itu bernilai objek yang nanti di dalamnya itu mengandung array size. Terus kemudian di sini ada diminta untuk membuat insert array, insert art. Insert art ini dengan parameter index dan parameter value yang didapat dari heap sort. Kemudian di sini ada objek baru dengan new node yang parameter di dalamnya itu adalah bernilai value. Kemudian heap array ini
array-nya itu dapat dari nilai indeks. Kemudian di sini ada new node. New node ini intinya dia adalah sebagai nilai objeknya. Kemudian trickle up current size-nya nanti adalah current size ini ibarat kalau yang kemarin itu seperti apa namanya, n elemen. Jadi nanti di increment. Kemudian di sini kita perlu trickle down. Metode trickle down dan trickle di sini hanya perlu trickle down. Nah, untuk kelas trickle down di sini kita ada integer lar child dengan node ini inisialisasi top heap array index. Nah, ketika indeks itu nilainya di bawah current size dibagi 2, maka akan menjalankan fungsi di bawah ini. Kemudian di sini ada kelas display array. Display array hanya seperti ini. Kemudian itu sudah ada di listing pendahuluan. Kemudian ada metode heap sort. Nah, metode heap sort ini untuk programnya kurang lebih ada sebagai berikut. Dia menggunakan for dengan integer i max size min 1. Ketika i kurang dari 0, maka program di bawah ini akan terus dijalankan, dan di sini i decrement. Kemudian for integer j max size dibagi 2 dikurangi 1. Ketika j lebih dari sama dengan 0, maka dia akan menjalankan trickle down. Nah, trickle down-nya itu adalah nilainya itu j. Dan di sini j decrement. Kemudian inisialisasi last yaitu remove. Heap array i itu sama dengan last. Setelah itu di sini kita masuk ke kelas heap sort. Nah, di heap sort sendiri di sini ada integer max size untuk nilai maksimalnya. Di sini kita batasi sebagai sampai 15. Kemudian di sini heap new heap max size ini sebagai objek yang nantinya max size ini akan diinputkan ke dalam ini apa namanya, constructor. Kemudian di sini saya membuat perulangan untuk nilai inputannya nanti yang diinputkan di sini. Jadi ketika i-nya masih di bawah max size, berarti ini nanti akan tetap dijalankan sampai akan membuat inputan secara random yang nilainya sampai 100. Jadi indeksnya ini nanti sampai max size, nilai max size-nya. Kemudian value-nya ini nanti adalah nilai value random dari method random ini. Display array ini menampilkan sebelum diurutkan, dan heap ini menampilkan heap-nya. Kemudian setelah diurutkan ini nanti bukan heap sort, kemudian menampilkan display array. Untuk outputnya kurang lebih adalah sebagai berikut. Array sebelum diurutkan adalah sebagai berikut, dan heap array-nya bernilai seperti ini, dan ketika diurutkan sebagai berikut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.